saudara, kembali lagi dalam program Voice Note Renungan Harian Majelis Resort GKE Puruk Cahu. Kali ini bersama saya Pendeta Regina Prigia, pendeta yang melayani di Jemaat GKE Pandohon Iman Tahucan Ontu. Renungan firman Tuhan hari ini Kamis 20 Juli 2023, saya beri judul Kepastian dalam Tuhan, dengan teks Alkitab dari Yesaya pasal 41 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, puji syukur hanya padamu ya Tuhan, atas berkat dan kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong kami pada saat ini. Teristimewa hamba-Mu, kiranya dimampukan untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan ini, dan juga seluruh warga jemaat yang mendengarkannya, kiranya diberikan kemampuan untuk mengerti dan melaksanakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Yesaya pasal 41 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-29, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menantang berhala-berhala. Ajukanlah perkaramu firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu firman Raja Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu beritahukanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya. Atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada, dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kejijikan. Aku telah menggerakkan seorang dari utara, dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Siapakah yang memberitahukannya dari mulanya, sehingga kami mengetahuinya? Dan dari dahulu, sehingga kami mengatakan, benarlah dia. Sesungguhnya tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengar sepatah kata pun daripadamu. Sebagai yang pertama aku memberitahukannya kepada Sion, dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Apabila aku melihat berkeliling, maka tidak ada seorang pun, dan di antara semua mereka ini tidak ada yang dapat memberi petunjuk, atau yang dapat memberi jawab kalau aku menanyakan mereka. Sesungguhnya sekaliannya mereka seperti tidak ada. Perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Shalom. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap keadaan kita dalam keadaan sehat, baik, tanpa kurang satu apapun. Firman Tuhan pada hari ini mengisahkan tentang masa-masa pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel. Peristiwa pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel merupakan peristiwa yang penuh dengan kesukaran. Bangsa Israel mengalami berbagai macam tindakan penindasan, sehingga membuat mereka putus asa dan kehilangan harapan. Ibarat melintas padang gurun, demikianlah kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Panas membakar dan haus yang tak tertahankan kerap kali membuat mereka disesatkan oleh fata morgana kehidupan.
Pada bacaan firman Tuhan hari ini, Allah menunjukkan bahwa berhala atau ilah yang dibuat oleh tangan manusia tidak dapat dibandingkan dengan kuasa Allah. Allah menantang bangsa-bangsa yang meminta pertolongan kepada ilah-ilah tersebut. Allah menginginkan bukti dari kuasa ilah yang dibuat oleh manusia. Namun tidak ada satupun di antara para ilah tersebut dapat menunjukkan kekuasaannya di hadapan Allah. Dari teks ini jelaslah bahwa yang pertama, Allah dan para ilah berbanding terbalik. Artinya Allah berkuasa atas sejarah perjalanan kehidupan manusia, termasuk pula kehidupan bangsa Israel. Allah berdaulat atas masa depan dan raja atas alam semesta. Sementara para ilah tidak punya kuasa atau kemampuan apa-apa yang dapat diandalkan oleh manusia. Yang kedua, Allah dapat memberikan bukti kepada bangsa-bangsa bahwa Allah berdaulat atas semua orang, termasuk raja dari utara untuk melaksanakan rencananya. Sementara itu, para ilah tidak dapat memberitahukan apa-apa tentang kekalahan yang akan mereka alami. Ketiga, bagi Allah segala sesuatu yang berkaitan dengan para ilah adalah kekejian, termasuk bangsa-bangsa yang menyembahnya. Oleh karena itu, para ilah dan pengikutnya hanyalah kesia-siaan dan berakhir pada penghukuman. Dari ketiga aspek ini kita dapat menilai dengan jelas bahwa dalam kehidupan ini hanya Allah yang pantas untuk kita sembah. Hanya Allah yang pantas untuk kita percayai dan kita andalkan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, dalam urusan kehidupan ada baiknya kita tidak boleh bermain-main. Hanya Allah saja yang dapat kita andalkan, karena Ia yang empunya kuasa, dan kuasa Tuhan tak akan tertandingi oleh siapapun dan oleh apapun juga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama menata hati dan kehidupan ini untuk terus tertuju kepada Tuhan, sehingga tak akan ada fata morgana dunia yang mampu mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur atas bimbingan kasih-Mu yang telah memampukan kami untuk mendengar dan juga memahami kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh melekat kuat dalam hati dan pikiran kami, sehingga melalui tuntunan firman-Mu kami tetap berada pada jalan kebenaran. Pada kesempatan ini dengan penuh kasih kami mau doakan saudara-saudari terkasih kami di Jemaat GKI Gloria Sungai Lunuk. Kami berdoa agar kiranya mereka tetap senantiasa setia hidup dalam kesatuan hati, sehingga dapat terus bersekutu, bersaksi dan melayani Tuhan. Roh Kudus Tuhan senantiasa menggerakkan hati dan pikiran mereka, agar mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dengan benar, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati para pekerja pelayan Tuhan di Jemaat GKI Gloria Sungai Lunuk. Demikian juga Tuhan memberkati seluruh warga jemaat yang ada di GKI Gloria Sungai Lunuk dan seluruh warga jemaat GKI di wilayah pelayanan Resort GKI Puruk Cahu. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini pun kami hendak menyatakan syukur kepadamu atas nafas kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Dengan tulus dan rendah hati, pada saat ini kami juga mau doakan pemimpin negeri ini, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, khususnya pemerintahan daerah Kabupaten Murung Raya. Tuhan memberkati para jemaat-Mu, anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memegang kuasa dan jabatan pada instansi ataupun lembaga pemerintahan.
Kiranya hikmat surgawi senantiasa menyertai mereka, agar mereka mampu mengemban dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik di mata Tuhan. Demikian juga hamba-Mu mendoakan saudara-saudara terkasih kami yang mengabdikan diri pada lembaga swasta ataupun yang berwirausaha. Kiranya penyertaan Tuhan selalu bersama dengan mereka. Bersama dengan ini ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan segala hal yang ada dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan merancangkan rancangan yang penuh damai sejahtera dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami berdoa, amin. Demikian layanan firman Tuhan dan doa pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.